bahwa ada keracunan makan, iya. Dari semua makanan yang keluar, kesalahan itu adalah 0,00017%. Usai KLB yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, gelombang kasus keracunan akibat makan bergizi gratis kian merambah ke sejumlah daerah. Jatuhnya korban menambah daftar hitam program prioritas yang mestinya hadir sebagai solusi justru memicu kontroversi. Di Agam, Sumatera Barat, korban keracunan nasi goreng MBG menembus angka 119 orang yang terdiri dari siswa dan guru. Sejumlah korban alami mual dan sakit perut hingga harus menjalani perawatan di RSUD Lubuk Basung, Puskesmas Manggopo, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rizky Bunda. Insiden serupa terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Ratusan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Luragung diduga keracunan usai menyantap MBG. 97 siswa SMP dan 103 siswa SMA mengalami mual, muntah, dan diare. Gejala yang sama terjadi di Bojonegoro. Puluhan siswa SMA Negeri Kedung Adem mengalami gejala mual dan diare usai menyantap nasi kuning MBG. 55 siswa harus dirawat di unit kesehatan sekolah dan 22 siswa lainnya dirujuk ke Puskesmas Kedung Adem. Di Purworejo, Jawa Tengah, siswa SMP Negeri 8 Furodadi mengeluh mual dan pusing usai menyantap MBG di sekolah mereka. Hingga 3 Oktober, total korban diperkirakan mencapai 110 orang. Di Garut, Jawa Barat, sebanyak 307 siswa dari 4 sekolah di Kecamatan Kadungora menjadi korban keracunan massal MBG. Sebelumnya di Banggai, Sulawesi Tengah, sebanyak 314 siswa SD, SMP, hingga SMA mendadak mual, muntah, dan sesak nafas usai menyantap menu MBG berupa ikan tuna goreng saus yang diduga mengandung histamin hingga melampaui batas. Guna benahi sengkarut masalah MBG, Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada 1 Oktober lalu. Kepala BKN melaporkan hingga akhir September berhasil membentuk 10.012 SPPG melampaui target yang dicanangkan. Kita sudah bisa membentuk 10.012 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di 38 provinsi, di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan. Jadi di akhir September itu kita mentargetkan 10.000, kita melebihi target 12, dan insya Allah penyerapannya juga akan semakin besar. Di atas kertas capaian ini terlihat membanggakan, namun di lapangan tantangannya justru mengkhawatirkan. Menurut Kepala BKN, lonjakan kasus keracunan massal dalam 2 bulan terakhir berakar dari SPPG yang tidak mematuhi SOP, mulai dari pembelian bahan baku yang tidak sesuai aturan, hingga jangka waktu proses memasak, sampai distribusi yang sudah melewati batas waktu aman konsumsi. Mekanisme pengawasan diperketat melalui standarisasi pelaporan, pengawasan berlapis, hingga sertifikasi keamanan pangan. Sertifikasi yang wajib dimiliki SPPG diantaranya adalah Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS. Sertifikat dari Dinas Kesehatan ini memastikan SPPG memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan pangan yang aman bagi masyarakat. Selain SLHS, ada juga Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP, yakni sistem keamanan pangan guna mengidentifikasi bahaya dan menjaga standar kualitas sejak bahan mentah hingga makanan siap disajikan. Meski menuai kritik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program MBG tidak akan dihentikan. Menurut Presiden, meski ada kekurangan, manfaat program ini jauh lebih besar untuk anak-anak bangsa. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung, ada kekurangan, ada. Tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Tapi banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita
makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Di tengah berjalannya program MBG, pemerintah seolah lebih sibuk mengejar target dibanding mempercepat investigasi kasus keracunan. Publik juga mempertanyakan apakah prioritas pemerintah sudah tepat ketika struktur pimpinan Badan Gizi Nasional justru minim ahli gizi dan lebih banyak diisi purnawirawan TNI. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi terkait dengan persoalan yang begitu banyak menghampiri program makan bergizi gratis, dan apa yang sesungguhnya harus dilakukan pemerintah ketika keracunan MBG sudah tiba di ibu kota DKI Jakarta? Saya akan membahasnya bersama dengan Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mas Ubaid, terima kasih untuk waktunya, Mas. Saya ingin highlight beberapa titik di mana BGN juga nampaknya sudah mencatat temasnya bahwa jumlah keracunan yang terjadi di Indonesia akibat MBG ini meningkat, dan yang terbaru hingga 30 September 2025 totalnya menyentuh angka 6.457. Dan ini yang akan saya bahas, bahwa jumlah kasus KLB-nya, kalau kita lihat di Januari 4, Februari 4, kemudian pada bulan Juli hingga September melesat drastis, bahkan menyentuh angka 61 KLB akibat MBG. Tanggapan Anda? Iya, ini jelas pasti akan terjadi ya, karena ini kesalahannya sebenarnya tidak di level SPPG, tetapi dari hulunya ya, bagaimana kebijakan BGN itu sendiri gitu ya. Termasuk BGN sangat ngawur sekali akan terjadi keracunan di mana-mana. Sampai hari ini setelah ditutup pun ada banyak SPPG yang ditemukan kasus keracunan gitu ya. Sampai kemarin tanggal 1 Oktober ini kenapa? Karena BGN teledor ya. Kenapa dapur-dapur yang tidak mengantongi sertifikat higienis misalnya itu diperbolehkan untuk beroperasi, bahkan aturannya juga belum jelas, belum ada payung hukum bagaimana soal mengelola MBG ini gitu ya. Bahwa kita tahu juga MBG ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan, dan kalau kita lihat grafiknya Mas Ubaid, bahwa pada bulan Januari setidaknya sampai bulan Juli ini seperti tidak ada dalam tanda kutip ya ketakutan akibat keracunan, tetapi di bulan Juli, Agustus, dan September melesat naik. Ada narasi yang menyebutkan bahwa ini ada sabotase. Tanggapan Anda? Salah besar. Saya justru tidak melihat di lapangan ada sabotase. Murni ini adalah kelalaian. Bisa jadi kelalaian yang disengaja karena tidak dari awal sistemnya itu dibikin dengan baik. Contoh misalnya, perintah BGN, keluar surat edaran BGN, jadi guru menjadi penanggung jawab MBG di sekolah, digaji 100.000 dan disuruh nyicipi makanan. Nah, kalau gurunya keracunan, yang ngajar anak-anak siapa? Sebelumnya juga Komisi 9 bahkan menyebutkan ini tanggal 23 September ya, akhir September, ada keracunan MBG terjadi di Jakarta, korbannya 79 anak. Dan tidak berselang lama, 7 siswa SMAN 15 Jakarta diduga keracunan MBG dan juga memang dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dan yang terbaru, saya akan tunjukkan, ada 22 siswa di SDN 01 Gedong yang juga diduga keracunan makan bergizi gratis. Bagaimana JPPI menafsirkan hal ini ketika seharusnya ibu kota menjadi percontohan terbaik MBG, tetapi ternyata keracunan juga terjadi di sini? Menurut saya jelas ya, ini keteledoran ya. Jakarta dengan infrastruktur yang sangat lengkap, dengan anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah yang juga bagus, tapi kenapa ini sampai terjadi gitu? Pengawasannya sangat lemah sekali, quality controlnya juga sangat lemah sekali. Kemudian pelibatan semua pihak, orang tua, siswa, guru, kepala sekolah itu menjadi sangat penting. Bahkan dalam konteks Jakarta misalnya yang kita pantau, SPPG itu dikelola secara tertutup. Dikelola secara tertutup artinya? Kami dari masyarakat sipil datang ke SPPG itu tidak mudah. Kami dihalang-halangi gitu ya. Sehingga kenapa harus ditutup-tutupi gitu? Padahal kami ini kan bagian dari masyarakat, punya hak untuk melakukan pengawasan, untuk memastikan quality control, bagaimana supaya ketika terdistribusi ke anak-anak di sekolah itu aman. Program MBG ini nuansa pemenuhan gizinya seperti tujuan yang diinginkan kok malah nggak kelihatan ya. Yang menonjol justru bisnis. Ini bisnis. Karena itulah kemudian kenapa sampai ada banyak kasus pemotongan harga proporsi gitu. Ya karena nggak punya perspektif gizi, nggak punya perspektif perlindungan anak gitu kan. Yang kemudian menjadi menarik dan jadi sambungan apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Ubaid, bahwa
di mana pemenuhan gizi dalam seporsi makan bergizi gratis, apakah betul ada kaitannya dengan struktur dari petinggi BGN yang kemudian kalau misalnya kita lihat mayoritas justru diisi oleh purnawirawan atau perwira tinggi TNI yang kemudian sudah pensiun. Ya, ini juga keanehan dari program MBG ini gitu ya. Kalau kita lihat komposisi ini, namanya kan Badan Gizi Nasional, ini Badan Gizi. Kok tidak satu pun dari mereka ini yang punya rekam jejak ahli gizi, itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi kaitannya dengan gizi. Namanya badannya Badan Gizi gitu. Oke, karena kalau kita lihat ini tentu kita tahu ya, kepala dari Badan Gizi Nasional adalah Prof. Dadan Hindayana, tapi kalau kita melihat ke bawah ada Brigjen Pol, kemudian juga ada Maijen TNI, Purnawirawan juga. Di sini juga Brigjen Purnawirawan, Brigjen Purnawirawan, Brigjen Purnawirawan, dan juga di sini Maijen Purnawirawan. Artinya mayoritas ini adalah purnawirawan dari TNI dan juga ada perwira tinggi Polri. Iya. Dan tidak ada ahli gizi. Iya, jadi Presiden membentuk BGN ternyata diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten gitu. Representasi dari Kemenkes nggak ada. Representasi dari Kemenkes tidak ada. Nggak ada sama sekali. Siapa di antara mereka? Justru yang ada adalah representasi dari Kemenhan. Jadi kalau struktur ini diterus-teruskan, tidak ada perubahan, ya, tidak ada reformasi, tambah lama tambah gagal gitu. Melalui pesan singkat, tim Dipo Investigasi meminta tanggapan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait struktur petinggi BGN yang didominasi purnawirawan TNI dan tidak melibatkan ahli gizi. Namun Kepala BGN memilih untuk tidak memberikan opini atau komentar terkait hal tersebut. Yang saya takut fatality. Begitu ada yang meninggal, orang tua pasti menolak. Artinya apakah perlu dihentikan secara menyeluruh MBG ini atau menutup SPPG yang bermasalah? Kalau saya moratorium total.